warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a husnina wa dhahaba hammina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh benar-benar perjalanan kita adalah karunia Allah yang sangat besar. Perjalanan terindah, perjalanan termulia, perjalanan yang paling menguntungkan, dan perjalanan yang paling membanggakan dalam hidup kita, menjadi ahlullah, ahlul Quran. Karena semangatnya pemberat surga, yang membuat kita semakin mantap, senang dan gembira, tentunya janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dijanjikan sejak para rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tema kita pada hari ini adalah hanya dengan Al-Quran kita raih kemenangan. Kalau tidak bersama Al-Quran, tidak ada istilah menang. Kalau menjauh dari Al-Quran, alamat kita terjerembab dalam kekalahan. Dan yang paling prinsip adalah kekalahan melawan serangan syaitan, baik dari jin atau manusia. Allah sudah sampaikan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Sangat menarik sekali ma'asyiral muslimin. Ada di surah Al-Qasas ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Allah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, qala sanashuddu 'adudaka bi akhika, kami akan senantiasa membantu kamu, bi akhika termasuk dengan saudaramu itu Harun, wa naj'alu lakuma sultana, dan kami akan memberikan kalian berdua sultanan, kekuatan besar. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka musuhmu, penguasa paling bengis dan kejam dan katanya paling hebat di dunia, dan pengikutnya tidak akan bisa membahayakan kamu, Fir'aun dan antek-anteknya. Bi ayatina, itu dengan sebab ayat-ayat kami yang engkau bawa, yang kalian perjuangkan. Bi ayatina, coba jelaskan. Wa man ittaba'akuma antuma wa man ittaba'akuma. Kalau pertegas, kamu berdua
Musa dan Harun dan juga pengikut-pengikutmu. Al-ghalibun adalah para pemenang. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun itu dalam kekangan, ancaman penguasa bengis, otoriternya luar biasa, sampai kekejamannya anak laki-laki yang lahir pun harus dibunuh. Tidak bisa bayangkan. Kalau sekarang mungkin orang gampang membunuh musuhnya, ini tidak. Baru lahir, nggak tahu apa-apa, nggak pernah ngomong apa-apa, nggak berpihak pada mana, tidak menentang penguasa Fir'aun, dibunuh. Kita bisa bayangkan kekejaman Fir'aun. Taruhlah kehebatan kekuasaannya, tetapi tidak berdaya menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Nah itu dia. Karena mereka sedang membawa biayatina, ayat-ayat kami. Fala yasiluna ilaikuma biayatina. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu. Mau rekayasa, mau fitnah, mau makar bermacam-macam, berganti-ganti, mau cacian, mau fitnah. Kenapa? Biayatina, karena kalian berdua sedang memperjuangkan ayat-ayat kami. Jelas tadi ayatnya, coba dilihat surah Al-Qasas ayat 35. Allah bertegas, antuma, kalian berdua dan pengikut kalian yang bersama kalian, al-ghalibun, itu kelompok pemenang. Masya Allah. Ini petunjuk buat kita jemaah sekalian. Meskipun ada penguasa yang seolah-olah kebenaran tidak akan pernah muncul dan menang, pasti menang. Dan menangnya nggak nunggu lama. Ketika kita berpihak kepada ayat-ayat Allah, itu sudah termasuk kelompok pemenang. Sudah menang itu masalah muslim. Karena itu ingat, seluruh nabi dan rasul yang tidak ada pengikutnya itu banyak sekali. Ya kan? Banyak pengikutnya. Nggak ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang cuma 1, 2, 3. Allahu Akbar. Tapi apa? Allah tidak pernah memvonis, wah kamu ini nabi gagal ini, wah kamu ini rasul yang nggak becus. Tidak ada itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka menjadi pemenang selama mereka biayatina, bersama ayat-ayat kami, sampai wafat. Subhanallah. Atau pada saatnya akan nyata kemenangan itu. Jadi sudah jadi kelompok pemenang, nanti saatnya ada gitu. Allah nyatakan kemenangan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi semangat kita ma'asyiral muslimin untuk tetap menjadi ahlul Quran. Karena kita dijamin al-ghalibun, kelompok para pemenang. Masya Allah. Ini kok pada diem semua ini, yakin apa ragu-ragu ini? Halo? Yakin semuanya? Wih, subhanallah. Nunduk karena yakin. Bukan karena bingung, ya kan? Ingat apa itu? Surah Al-Qasas ayat 35. Sudah jelas. Fala yasiluna ilaikuma biayatina. Jadi kejahatan para penguasa dan antek-anteknya, terserah apapun kelengkapannya, dari dana, dari senjata, dari strategi, dari pendukung, terserah. Kalau selama kita biayatina, kalau kita bersama ayat-ayat Allah, maka siapa yang menyuruh dan
pengikutnya, al-ghalibun adalah kelompok pemenang. Masya Allah, ini menjadi vitamin yang membuat kita selalu segar bersama ayat-ayat Allah, bersama Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang perlu menjadi catatan kita, ma'asyiral muslimin. Kita mungkin yang merasa kalau bicara kurang jelas, atau kalau bicara mungkin kurang menarik, atau kurang fasih lah, katakan begitu, ma'asyiral muslimin. Siapa Nabi Musa itu? Itu orangnya. Sampai beliau minta langsung kepada Allah agar membantu dakwahnya, karena sadar bahwa ngomongnya itu ada masalah. Apa yang perlu kita ingatkan? Tidak ada alasan bagi siapapun yang suaranya kurang jelas, mungkin cempreng, enggak menarik, untuk mengatakan tidak ikut berdakwah, mendakwahkan Al-Quranul Karim. Nabi Musa melakukannya. Ayo, mau ngomong apa lagi kita ini? Saya ini bukan ustaz. Apalagi cuma gitu alasannya, nggak bisa diterima. Sudah jelas-jelas kita punya kekurangan, baca Qurannya kurang menarik, keterangannya kurang bagus, tidak menghalangi kita untuk termasuk minal ghalibun. Apalagi kita sudah di Banarul ini ilmunya sudah melaut, ustadznya macam-macam latar belakangnya, Anda dengarkan semuanya, Anda kaji semuanya. Apa alasan kita tidak berdakwah? Apa alasan kita? Coba kita dengarkan bagaimana kejujuran Musa menyadari kelemahannya dalam berdakwah. Wa akhi Harun, aku punya saudara Harun ya Allah. Huwa afsahu minni lisanan. Dia kalau bicara lebih fasih dari aku. Padahal dai awalnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa minta agar Allah mengangkat Harun membantu dia dalam berdakwah. Coba Anda bisa bayangin. Oke? Huwa afsahu minni lisanan. Ngomongnya lebih fasih dari aku, lebih bagus ya Allah. Itu Musa minta dibantu dengan Harun membantu dia berdakwah. Apa itu? Semangat berdakwah. Kekurangannya tidak menghalangi dia berdakwah. Apalagi jamaah Manarul, ilmunya Masya Allah, ya kan? Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah taklim berlama-lama di Masjid Manarul Islam. Ayo, jangan kufur nikmat ini. Nikmat Allah jangan dikufuri. Artinya seolah-olah kita sama dengan tidak taklim. Kita sudah taklim itu mendapatkan nikmat besar dari Allah. Ayo, jangan dustakan nikmat taklim selama bertahun-tahun di Masjid Manarul Islam ini. Kalau kita ingin termasuk kelompok pemenang, kita harus terlibat berdakwah sesuai kemampuan kita dan menurut kekurangan kita, bukan apalagi kelebihan kita. Silahkan yang punya kekurangan tetap ikut berdakwah sesuai kemampuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa arsilhu ma'i. Tolong utus, angkat Harun menjadi nabi, ikut bersamaku. Rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Karena kalau Harun bisa bicara, ini menjadi pembelaku agar aku dibenarkan oleh mereka. Jadi dakwahku tuh diterima oleh mereka, karena aku khawatir mereka mendustai dakwahku. Gara-gara aku
ustadzku ini bicaranya kurang jelas, kurang mantep. Jadi kerjasama itu penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi poin yang perlu kita pegang adalah ketika kita istiqomah, semangat, sabar untuk menjadi ahlul Quran, berarti kita menjadi kelompok pemenang. Masalah muslim. Asal tadi kita betul-betul biayatina. Nah, kita perjelas agar kita termasuk orang-orang yang selalu bersama ayat-ayat Allah. Kita berjelas yang pertama, agar kita selalu menjadi biayatina, hidupnya selalu bersama ayat-ayat Allah, sebagaimana Musa dan Harun yang dijamin oleh Allah apa tadi, kekuatan yang besar, sultanan, ya, sultanan, dan diberikan kemenangan oleh Allah dan selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita selalu menjaga kontinunya kita tilawah Al-Qur'anul Karim. Dan ingat, dengan tilawah itu kita harapkan mendekatkan kita selalu kepada Allah yang punya kekuatan dan dukungan terbesar bagi hidup kita. Jadi sekarang kita baca Quran bukan sekedar berapa halaman nih, berapa juz, bukan sekedar itu, tapi kasih rohnya. Ya Allah, aku membaca Quran ini agar aku memperoleh kekuatan darimu ya Allah, agar aku mendapatkan dukungan darimu ya Allah, sebagaimana Musa dan Harun. Bi ayatina. Yang kedua, masalah muslimin, kita selalu memahami dan mentadabbur Al-Quran, nggak titik. Jadi kita selalu rajin meramaikan taklim ba'da subuh dan ba'da maghrib, misalnya di Masjid Maul Islam, dengan penuh antusias dan semangat. Meskipun ustadznya ada yang nggak menarik, ini perlu saya anukan, ini garis bawahi, sebagaimana Musa memahami dirinya dakwahnya ada masalah ketika bicara. Jadi ketika ada ustadz kurang menarik pembahasannya, bukan alasan kita nggak mau mendengar. Ketika dia menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ayatina, ingat Nabi Musa ya. Nah, apa tadi? Kita berusaha memahami dan mentadabbur Al-Quran ini, nggak pakai titik tadi, agar hasil tadabbur kita itu menghiasi akhlak kita. Sebagaimana doa kita yang selalu kita panjatkan, Robi'a qalbi, agar menghiasi hatiku. Jadi nilai-nilai yang indah itu jangan sampai menjadi nilai saja, tapi dia masuk menghiasi keyakinan kita, menghiasi hati dan jiwa kita, memperbagus sifat-sifat kita. Kan begitu masalah muslimin. Dan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan hasil tadabbur kita, sehingga Al-Quran selalu memberi cahaya pada setiap langkah-langkah hidup kita, pada setiap sikap-sikap keputusan kita, itu dicahayai, diterangi oleh Al-Quranul Karim. Bi ayatina. Nah, itu harapannya apa? Kita selalu bersama dengan ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah muslimin rahimakumullah. Masya Allah. Jadi sebuah kenikmatan tambahan, terus bertambah
kalau kita selalu membaca Al-Quran, selalu mentadabbur Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar kita selalu mantap bersama ayat-ayat Allah, dalam rangka kita mendapat dukungan selalu dari Allah. Terus apa tadi? Sultanan, kekuatan yang besar, kemudian ghalibun, kita termasuk para pemenang tadi. Ma'asyiral muslimin, mengikat nilai-nilai Al-Quran pada ibadah sholat kita. Ini nih masalah muslimin, mengikat nilai-nilai Al-Quran pada ibadah sholat kita terutama, karena hubungan resmi kita dengan Allah, hubungan terdekat kita dengan Allah ketika kita sholat. Maka ketika kita selalu melantunkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dalam sholat, kita harap itu semakin mengikat hati kita, sehingga nilai sholat kita sangat berkualitas, mencegah kita dari keji dan mungkar, membuat kita semakin dekat dengan Allah, mesra dengan Allah, apalagi dibumbui dengan ayat-ayat cinta dari Allah yang kita panjatkan. Subhanallah, spesial buat kita. Maksudnya sholat dengan menyandungkan ayat-ayat Allah di dalamnya spesial. Masalah muslimin, indah bingit. Masalah muslimin, karena itu kita semakin senang bersama ayat-ayat Allah. Bi ayatina, jadi kita menikmati ayat-ayat Allah ketika sholat, sehingga yang menghafal bisa diperkuat hafalannya ketika sholat, dan gak terasa panjangnya berdiri ketika kita menghafal Al-Quran dalam sholat, menyandungkan ayat-ayat Allah. Saya yakin jamaah sudah merasakannya, ya kan? Ya enggak? Ya, pasti merasakannya itu ya. Jadi kita selalu ingin merasakan nikmatnya ayat-ayat Allah ketika kita sholat, wajib ataupun sunnah. Masya Allah. Dan yang keempat, penekanannya adalah sibukkan diri kita dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai zikir harian kita. Jadi ingat, ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, itu adalah zikir kita yang banyak kepada Allah. Fadzukurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Jadi dari sini kita akan termotivasi untuk memperbanyak menyibukkan diri kita dengan Al-Quran sebagai zikir kita. Termasuk hafalan, termasuk kajian yang kita ikuti. Subhanallah. Nah, kenapa kita ingin menyibukkan diri dengan nilai Al-Quran sebagai zikir buat kita, baik tilawah, hafalan, ataupun kajian atau taklim yang kita ikuti? Karena kita tidak ingin diberi stigma oleh Allah sebagai mahjura. Kita tidak ingin termasuk generasi yang menjauhi Al-Quran, sebagaimana keluhan Rasulullah kepada Allah di surah Al-Furqan. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku ini sudah mulai menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dijauhi. Jadi kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran biar kita tidak menjauh darinya, atau nggak dijauhkan oleh godaan-godaan dunia dan syahwat ini. Masalah muslimin rahimakumullah. Oke? Dan puncaknya adalah, tadi kan 1, 2, 3, 4. Puncaknya adalah keempat yang kita lakukan tadi dalam rangka terus menyemangati kita
menyemangati untuk terus mendakwahkan Al-Quran sebagaimana Musa dan Harun pada surah Al-Qasas ayat 35 tadi. Sampai dikejar-kejar penguasa bengis dan pengikutnya, difitnah, direkayasa, tidak peduli. Kita yakin bi ayatina, bersama ayat-ayat Allah yang kita selalu dakwahkan sesuai dengan kemampuan kita dan cara kita ini. Dan tadi sudah kita jelaskan, tidak ada alasan kita untuk tidak berdakwah, nggak ada alasan. Meskipun kita punya kekurangan, kan begitu, sebagaimana Musa punya kekurangan dalam bicara. Maka kita harap dengan Al-Quran yang selalu bersama kita, hidup bersama kita dan memperjuangkannya, kita mendapatkan dukungan dari Allah. Terus apa tadi? Sultan, kekuatan yang besar. Kemudian ghalibun, kita dimasukkan pada kelompok para pemenang. Siap jadi pemenang semuanya? Ya, maka kita bersama Al-Quran selalu menjadi ahlullah, ahlul Quran. Semoga hari ini hari yang membuat kita semakin indah interaksinya dengan Al-Quran, semakin tetap bersemangat, ya. Apalagi usia kita ini semakin pendek, dan ini dannya perlu nih. Kita berdoa kepada Allah semoga usia kita sampai di bulan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Mudah-mudahan kita sehat, kita kuat dan istiqomah, baik di luar Ramadan apalagi di bulan Ramadan, bersama Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.